Berikutnya adalah siapkan sayap ketangguhan. Sayap itu adalah sayap keibuan dan sayap keayahan. Karena isunya anak-anak kita itu mengalami defisit tender love, defisit yang disebut namanya tough love. Defisit tender love ada anak-anak yang kurang pelukan karena ibunya, maaf ibu bekerja, nggak pernah meluk. Mereka mengalami disebut namanya skin hunger. Skin hunger itu yang membuat anak-anak kita cenderung emosional, gampang marah. Yang istilah netizen plus 62, juniper, julid, nyinyir, baper. Itu adalah disebut skin hunger. Tatapan matanya tatapan debt collector, ngajak ribut mulu. Yang menatap, nah itu kenapa? Karena maaf ini isunya adalah dari kecil itu ibunya terlalu cepat menyapihnya, atau kalau dia dalam keadaan menangis lambat diresponnya, sehingga dia nggak dapat supply yang maksimal dari yang namanya tender love, cinta yang meluk, usapan, dan itu isu yang terjadi hari ini. Nah, kenapa bunda-bunda yang masuk ke dunia pendidikan mengambil isu ini? Ya, ketika anak lagi sedih gitu, usap kepalanya. Saya ingat almarhum Ibu Eri Sukrisno, ya guru saya yang meninggal kemarin karena COVID. Beliau semoga Allah ampuni dan masukkan ke surga. Beliau guru yang bagi saya luar biasa. Beliau tuh punya sekolah namanya Fitrah Insani, walaupun akhirnya beliau tutup, jadinya fokus ke SD, nama SD Kebon Main di daerah Cibinong. Eh, Beliau cerita dulu waktu beliau pertama kali bikin sekolah kerjasama dengan sebuah sekolah, beliau jadi konsultannya. Ada salah satu guru, satu siswa, orang tua datang membawa mendaftarkan siswanya, anaknya maksudnya. Orang tua bilang gini, Bu Eri, saya daftarin anak saya, tapi boleh nggak saya bayar uang bulannya dulu? Uang gedungnya saya bayar kalau anak saya sudah 6 bulan sekolah di sini. Terus Bu Eri nanya, anak ibu emangnya apa? Emang ibu nggak punya uang untuk bayar gedung? Bukan nggak ada, soalnya anak saya tuh nggak bosenan orangnya. 2 minggu pindah, 2 minggu pindah, makanya kalau dia betah baru saya bayar, kan rugi juga saya kebayar uang gedung sampai setahun gitu, gitu kan? Orang tuh berhitungan. Oke, Bu Eri bilang nggak apa-apa. Emang kenapa Bu? Anak ibu gampang pindah. Soalnya anak saya gimana ya? Ya maaf nih, biar ibu nggak kaget. Pertama dia tatoan. Yang kedua dia pakai anting. Dan ini yang ketiga agak kontra sih. Dan dia ketua penggemar JKT48 wilayah Bekasi gitu ya. Saya juga nggak nyambung. Ya, Wota namanya Wota kan. Pakai tatoan, pakai ini tapi ketua Wota ini sebenarnya agak kontra gitu ya. Akhirnya gimana Bu? Ibu terima nggak? Ya udah nggak apa-apa, terima. Menariknya adalah guru-guru sekolah di briefing tuh. Dikasih tahu Ibu dan Bapak akan kita dapat siswa unik. Jelaskan profilnya bla bla bla. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kata bapaknya fokus dulu kepada apa yang kebaikannya, connection before correction gitu ya. Jalin koneksi sebelum mengkoreksi kan gitu ya. Nah dia kan biasa tuh, dia udah tahu tuh pasti kalau dia datang pasti diomelin. Dia baru datang langsung dia keluarin tatonya. Responnya pasti setiap orang bilang, haram. Pakai yang benar pasti. Dia sengaja. Uniknya guru ya kelas itu, sekolah itu cuma bilang, ya Allah, misalnya nama siapa? Irfan gitu. Tadi ditungguin loh, Bapak mau kenalin gitu. Bingung nggak dibahas tatanya. Gimana hari ini sarapan kamu apa ya? Jadi fokus di situ. Dia disambut dulu. Akhirnya dia masuk dan kebetulan siswa-siswanya sudah dikondisikan. Tapi menarik adalah dia punya kelebihan, yang lain tuh selalu dijemput sama orang tuanya, dia enggak. Jadi selalu naik angkot karena ibunya apa single parent dan dia juga dilatih mandiri. Jadi dia pulang naik angkot. Nah, Bu Eri itu setiap pulang itu melihat dia lagi nunggu di angkot, dia selalu menyapa di balik mobilnya mau pulang. Irfan, Ibu Eri, I love you full. Digituin, I love you full. Kaget ya. Iya Bu gitu. Besoknya digituin. Nah anak ini kaget, selalu dibilang I love you full, I love you full. Akhirnya dia datang ke ruang kepala sekolahnya Bu Eri ini. Bu Eri, emang Bu Eri bener cinta sama saya? Karena saya berondong ya. Gitu. Bu Eri senyum. Emang menurut kamu gimana? Ya aneh aja sih, orang kaya saya masa ada yang cinta. Emang menurut kamu gak layak cinta? Ya enggak lah, saya kan tatoan. Terus Bu Eri bilang, kamu layak dicintai. Kamu tatoan iya. Tapi Ibu yakin kamu nanti setelah ini bisa kok menghapus tato kamu dan
apa abang mau angetin kamu ya, tapi kamu mandiri dan ibu bahagia melihat itu gitu. Itulah kan. Tapi nggak mungkin ah, masa sih jangan ibu cintanya bohong. Bener kok, aneh aja, aneh lama. Ya soalnya gimana ya, ibuku aja nggak pernah ngomong gitu dari kecil sama aku. Akhirnya Bu Eri terharu, dia bilang, Irfan boleh nggak Ibu Eri megang bagian rambut kamu aja, kan kamu bukan marah ibu tapi rambutnya aja. Terus bilang, Irfan, hari ini ibu ingin menjadi orang yang mencintai kamu. Izinkan ya Allah supaya kamu. Dan apa yang terjadi? Irfan ketika merasa diri cintai di bagian ininya, dia selalu aktif di setiap pelajaran Bu Eri. Selalu aktif dan dia selalu emang pengen show off. Bu Eri kemarin aku sholat duha 12 rakaat. Untungnya Bu Eri nggak bilang ria, lu nggak bilang gitu ya. Oh gitu ya, selalu aktif. Yang bikin akhirnya anak ini sampai selalu bergairah setiap sekolah sampai lebih dari setahun. Ya, mau nggak mau ibunya bayar uang gedung nih, mau nggak mau ditagih kan gitu ya. Tapi yang bikin kita agak-agak surprise adalah pada saat akhir liburan sekolah, pada saat menjalankan bulan rapot, dia melakukan sesuatu bikin kaget sekolah. Dia ke tengah lapangan, dia copot antingnya, dia pakai manset untuk menutupi tato yang itu, dan dia membakar bendera JKT48. Sekarang anaknya sekarang di Turki, jadi salah satu penghafal Quran. Jadi hmm, nggak mau pulang ya. Di keibuan, jadi memang ada, makanya ibu-ibu sini paham, apalagi anak perempuan kita yang orang tuanya mungkin nggak pernah, dia cuma butuh diusap, butuh dikatakan. Perempuan itu kan Pak, yang dibutuhkan adalah perhatian wajahnya. Kenapa dia butuh apa dibilang cantik? Kenapa Rasulullah nggak pernah bilang solehah kepada istri-istrinya? Karena kebutuhan wanita bukan dipuji yang abstrak, tapi yang jelas fisiknya. Maka Rasulullah selalu bilang, ya Humairah, wahai si pipi merah. Makanya ibu-ibu tuh lebih senang bilang gini, ih ibu awet muda gitu. Emang senang ibu putih banget kulitnya. Memang itu yang dibutuhkan oleh perempuan. Kalau soleha, iyalah berarti gua nggak boleh nggak gitu. Kalau soleha tuh jadi labeling yang membuat dia terperangkap. Enggak. Makanya labeling dalam Islam itu nggak boleh labeling negatif maupun labeling positif. Bedakan labeling dengan doa. Kecuali bilang gini, semoga kamu jadi anak soleh, itu benar. Tapi soleha sini itu labeling. Sehingga apa terjadi? Pertama dia berpikir gini, oh berarti gue tuh nggak boleh punya TikTok karena gue orang soleha gitu. Tapi dia menjadi dia menjadi orang yang itu beban gitu. Makanya saya selalu bilang kalau jangan labeling tapi doakan. Semoga kamu jadi anak soleh. Itu semoga dengan labeling beda. Maka labeling dalam Islam itu wala tuzakku anfusakum. Jangan kau sucikan dirimu. Maka Nabi nggak pernah memanggil sahabat soleh sini. Kecuali namanya soleh. Dan nama sahabat soleh nggak ada karena nama soleh itu nama yang dianggap tazkiyah dan itu makruh hukumnya. Ya. Kedua, keayahan. Anak-anak butuh figur ayah. Anak-anak tadi ya dalilnya nama anak-anakkum biman zilatil walitung alimukum. Mereka butuh tough love. Mereka butuh ayah yang mengerti bahwa kalau anak laki-laki butuh bahunya tepuk, membangun pride. Kemudian membantu ayah tadi B itu kan baik, asik, B-nya adalah bernilai. Ayah itu anak-anak tuh kagum dengan ayah yang wawasan luas. Oh, menurut kamu itu bapak tuh pernah gitu. Dia tuh senang karena ayah itu membuka cakrawala berpikir. Makanya nilai seorang ayah itu harus banyak wawasan. Apa aja nyambung. Saya meskipun saya bukan penggemar bola, saya setiap pagi selalu update judulnya doang dari setiap berita. Supaya nyambung ngomong sama dia. Misalnya gitu, waktu berita tentang MU kalah itu, wah 7-0 bantai MU. Padahal saya nggak nonton, tapi anak saya nyambung tuh. Wah itu salah strategi tuh MU, saya bilang, nyambung. Itu gimana kok salah tuh? Apa misalnya ketika Ronaldo pindah ke Al-Nassr, nggak pernah saya nonton. Bahkan Piala Dunia saya nggak pernah nonton finalnya. Tapi selalu update karena yang dibutuhkan adalah wawasan. Wawasan itu luas, ilmu itu dalam, itu bedanya.
Makanya jangan guru yang ilmu dalam tapi nggak punya wawasan. Sehingga mengkotak-kotaki seolah-olah kalau kita paham bola, seolah-olah kita nggak Islami. Nggak begitu. Kita paham musik, saya tahu musik. Maka saya tahu istilah mereka. Saya tahu di zaman dahulu, bahkan saya tahu anak-anak itu kagum kepada grup Smash. Saya tahu anggotanya, Bisma, Rafael, Morgan. Ya saya tahu semua. Sekarang ada sebelah Rafael. Tahu kenapa? Ya, karena harus kita tahu itu dan sebagainya. Nah, ibu dan ayah itu paket sayap yang dibutuhkan. Makanya kalau orang tua nggak dapet ini, mereka nggak dapet dari orang tua, peran kebun-kayaan itu diambil pihak luar. Generasi Z itu akhirnya sangat mendapatkan peran kebun-kayaan itu dari pihak luar. Nah itu yang kita nggak mau. Makanya peran guru adalah sebagaimana kata Nabi, jadilah orang tua di sekolah. Yang fungsi orang tua itu nggak sekedar menasehati. Karena kita berpikir sudah jadi orang tua kau menasihat, padahal enggak. Bisa jadi yang kita mau adalah orang tua yang empati, orang tua yang asik. Ya, saya sarankan Bapak dan Ibu ada film yang saya rekomendasikan bisa tonton, namanya The Ron Clark Story, bagi mungkin tahu. Ya, itu film bagi saya recommended, kisah seorang guru di Amerika diperankan oleh Matthew Perry yang pemeran Friends. Dia mampu membangun anak-anak dan saya menggali dari apa yang dilakukan Matthew Perry itu sangat Islami. Karena sebenarnya itulah praktek Nabi kepada yang dilakukan kepada mad'unya. Ron Clark Story, RODTHERONCLARK Story, The Ron Clark Story. Di YouTube ada, di YouTube ada. Tapi in English, ya saya belum nemu ya subtitle Indonesia, tapi mungkin ada. Itu sangat inspiring karena bagaimana itu bisa menjadi salah satu dia menjadi ayah dan ibu yang hilang selama ini. Dia menjadi ayah dan ibu yang hilang selama ini. Jadi kalau dia tahu bahwa oh anak itu dia butuh gitu, anak-anak butuh ayah. Dia menjadi orang tua bagi anak-anak yang hilang itu. Karena sebagian anak-anak yang diangkat ini anak-anak kulit hitam. Oke. Oke. Bagaimana solusi Quran atas masalah kita tadi? Dan itu sejatinya menjadi satu paket dari ayat yang tadi dibacakan singkatnya. Kata Allah apa? Falyattaqullah wal yasalladzina taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khaufu alaihim falyattaqullah. Ya, makanya ketakwaan pendidik itu penting. Kita ini mendidik bukan mentransfer akal, tapi mengikat hati. Makanya kaidahnya at-ta'lif qabla ta'rif. Ikat hati sebelum menasehati. Connection before correction. Jalin koneksi sebelum mengkoreksi. Ya, bangun kesan sebelum sampaikan pesan. Ya. Nabi itu kalau Bapak Ibu ketahui dakwahnya berapa lama? Nabi berapa lama dakwahnya? 23 tahun. Catatan sejarah menyebut Nabi dakwah 23 tahun. Tapi yang benar Nabi dakwahnya seumur hidup. Cuman bedanya 0 sampai 40 tahun Nabi membangun kesan. Efek dari kesannya masyarakat menyematkan branding. Brandingnya Nabi apa? Al-Amin. Jadi Al-Amin itu bukan Nabi yang menyebutkan sendiri ngaku-ngaku. Perkenalkan nama saya Muhammad, panggil saya Al-Amin. Saya ini orang yang lagi percaya, orang paling baik, orang suka menolong. Enggak. Konsistensi atas sikap dan akhlak beliau muncullah kesan. Makanya maaf Bapak dan Ibu, kita nggak bisa mengklaim saya ini guru yang hebat, guru yang sayang sama kamu, nggak bisa. Konsistensi kita yang melihat nih gurunya asik nih. Saya ini guru yang asik nggak usah diklaim. Nah, ketika Nabi diangkat, beliau diangkat jadi Rasul turunan risalah, Nabi menyampaikan pesan langsung banyak yang tertarik, kecuali orang hatinya punya kesombongan. Itulah nge-grab dalam dakwah itu begitu. Bangun kesan sebelum sampaikan pesan. Sehingga jangan baru masuk kelas udah bikin kesan angker. Baru hari pertama yang terlambat Ustaz. Susah Pak, Bu. Maaf, generasi Z kayak gini makin menjauh. Apaan ini? Belum apa-apa. Bangun kesan. Orang kalau terkesan seperti lagi penjual, dia repeat order. Repeat ordernya siswa dengan terkesan besok kuliah semangat. Asik loh. Besok gue datang lagi ah. Karena punya kesan. Repeat ordernya adalah besok gue mau ikut lagi kelas ini asik nih kelas ini. Repeat order. Nah, di antara yang kita jaga adalah seorang pendidik nggak bisa dengan mengandalkan cuman teknis. Maaf. Perintah Allah pertama jaga
ketakwaan kita. Penjagaan anak itu di mana berada lewat gurunya, lewat orang tuanya. Makanya nggak bisa ya dalam hal ini, kalau ini tentang orang tua ya, maaf itu buat orang tua, tapi panggilan ayat ini maksudnya adalah juga buat para pendidik karena maksiat kita kepada Allah berdampak kepada murid kita yang sulit dikendalikan. Kata siapa? Kata Fudel bin Iyad apa? La asyallah faraftu dzalika bi khuluqi himari wa bi khuluqi ahli wa bi khuluqi hadimi wa bi fa'ri fi baiti. Sungguh aku pernah maksiat kepada Allah dan pengaruh maksiatku ada 4. Satu, kendaraan yang bermasalah. Ingat, kendaraan itu bukan kehebatan mesinnya. Subhanalladzi sakholana hadza wa ma kunna muqrinin. Apa maksudnya? Maksudnya Allah mengendalikan kendaraan ini padahal kami nggak punya kuasa atasnya. Titanic karam itu karena sombong. Oh, Tuhan pun nggak bisa menghentikan. Allah buktikan ini punya kuasaku. Makanya kendaraan bermasalah periksa. Dalam konteks hari ini kendaraan itu bisa diwakili dengan mobil, termasuk juga apa yang hari ini kita tunggangi anak-anak kita yang ingin kita kendalikan itu sebenarnya juga. Muhammad bin Sirin waktu dia punya kuda, kudanya nggak bisa dikendalikan, nangis beristighfar. Kenapa? Dia menyadari tersebab dosa-dosaku di malam hari, Allah cabut fungsi kendaliku terhadap kuda ini. Tahu, para ulama mengatakan apa yang dimaksud dosa oleh Muhammad bin Sirin? Kata kawannya, Muhammad bin Sirin biasa sholat malamnya setiap malam 100 rakaat plus witir. 100 malam biasanya sholat malam plus witir. Malam sebelum dia menaik kuda itu, kakinya karena sakit, bengkak, malam itu dia cuma mampu 98 rakaat. Kurang 2 rakaat, Allah kasih pengaruhnya. Bayangkan spiritualitas mempengaruhi. Yang kedua adalah anak dan pasangan yang susah diatur. Yang ketiga, anak buah yang mengesalkan hati. Ya, kalau punya pimpinannya buang ngeselin banget, periksa jangan-jangan ada dosa kita. Yang keempat adalah tikus yang masuk ke dalam rumah. Zaman dahulu para ulama yakini tikus itu hewan fasik. Tidaklah hewan fasik masuk ke dalam rumah kecuali dalam rumah tersebut ada kefasikan. Ya. Makanya tikus menseleksi rumah itu. Makanya dulu lama-lama dulu kalau ada tikus masuk dalam rumah dia nggak pakai apa kapur bar lem, bukan. Banyak beristighfar, bahkan ada yang ngajak ngobrol. Ya fa'ar anta tati bisa baby maksiati al an atubillah la tati abadai. Kamu jangan datang lagi ya, aku bertobat kepada Allah. Dan itu salah satu yang dilakukan taubat itu juga menjaga rumah dari kerusakan. Prinsipnya adalah jaga hak Allah, Allah juga yang akan menyambungkan kita. Ingat, mendidik anak itu pakai rumus segitiga. Surah Al-Anfal 63. Wa allafa baina qulubihim. Dialah Allah menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma lafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Supaya maka mengumpulkan harta di muka bumi nggak akan bisa menyatukan hati, Allah yang menyatukan hati. Oke, saya persingkat. Ketakwaan ini menjadi nasihat buat kita karena kita nggak seperti cara pandang barat yang tidak memiliki konsep spiritual. Kita memiliki ini. Barulah wal falyak apa falyataqulu wal yaqulu qaulan sadidan, ucapkanlah qaulan sadid. Qaulan sadid ini maknanya menarik. Karena Allah berikan kalimat qaulan sadid, setidaknya ada 2 makna qaulan sadid. Yang pertama, qaulan sadid maknanya adalah Ibnu Katsir dalam tafsirnya mustaqiman la iwijaj wala inhiraf. Perkataan yang lurus, yang tidak berbelok dan tidak menyimpang. Kesimpulannya, jadilah guru yang jujur. Maaf, saya termasuk mengatakan gini, jangan pakai pendekatan komunikasi efektif yang berorientasi kepada hasil. Karena kadang ada, karena orientasinya hasil, kadang-kadang bohong. Dulu kan masih ada orang tua begini, kalau nggak makan nanti nasinya nangis. Kamu kalau nggak ini nanti Densus 88 nangkep kamu loh. Apa hubungannya? Ya, nanti di luar ada kuntilanak. Tahu efektif nggak? Efektif, tapi merusak konsep dasar mendidik. Apa? Gara-gara kita efektif tapi bohong, hilanglah trust. Lama-lama, gue malas gak percaya sama guru itu. Trust itu kata kunci pendidik. Orang kau udah nggak siko, siswa nggak siko sama kita, maaf Pak, nggak bisa lagi dia mau, nggak pernah nanya lagi. Gue tukang bohong. Makanya saya bilang jangan berfokus kepada hasil, tapi caranya benar, jujurlah. Jadi guru yang jujur, jangan membohong, dusta, bercanda pun nggak boleh. Ya, termasuk yang makna kedua dari qaulan sadid ini adalah
As-sawab, sawaban. Ya, Imam Al-Baghawi mengatakan kata sadid itu makna sawaban. Sawab itu maknanya tepat. Ya, jadi komunikasi itu harus tepat. Kaulan sadid maknanya tepat. Tepat itu diantara makna dari sadid seperti kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Kan beliau mengatakan sadid ai sawaban itu adalah tepat. Ya kan dalam doa saja kan kita diajarkan ya Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah berilah petunjuk padaku dan tepatkanlah keputusanku. Jadi kalau kita nggak sempat sholat istikharah sementara harus mengambil keputusan segera, baca doa dari hadis riwayat Muslim ini Allahumma hdini wasaddidni. Saddid itu tepatkanlah keputusanku. Atau doanya dari Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas Allahumma saddid romaitahu wajib da'watahu. Ya Allah tepatkanlah anak panahnya dan kabulkanlah doanya. Jadi sadid mana tepat. Nah tepat itu terdiri dari 4 konteks, 4 hal. 1, tepat secara usia. Ngomong sama anak TK jangan samakan dengan anak remaja apalagi anak mahasiswa. Anak TK secara ilmu tumbuh kembang dia butuh orang tua dan pendidik atraktif. Makanya kita harus jadi ortu atau pendidik yang demonstratif. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi, hore, pas. Tapi mahasiswa semuanya, tangan ke atas, muntah-muntah mereka. Kita nggak pas ngomong ke anak remaja dengan pendekatan TK. Kadang-kadang gini, jadi kita semua harus kan itu TK. Anak remaja digituin ilfil istilah mereka. Males banget sih. Makanya jadi garing jayus. Karena kita nggak tahu secara usia berbeda. Kalau anak TK ngomong banyak wajib. Karena mereka butuh kosakata, kosarasa. Tapi kalau anak remaja kita sedikit bicara lebih banyak menjadi coach. Makanya Rasulullah ketika ada anak muda yang bilang, ya Rasulullah, bolehkah aku berzina? Rasul gak langsung keluarin ayat. Astagfirullahaladzim. Allah berfirman Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Gak begitu. Rasulullah melatih daya fikirnya. Kalau ibu kamu dizinai gimana? Latih. Sedikit bicara, rangsang berfikirnya, dia yang banyak bicara. Makanya kalau sama anak remaja, jangan banyak ceramah. Jangan banyak ngegas. Kenapa anak disebut remaja? Karena ini masa mereka ortu dilarang ngegas, rem aja. Rem aja gitu. Jadilah remaja gitu. Jadi ya, rem aja. Jadi jangan ngegas. Kamu tuh susah banget dibilangin. Kamu tuh harusnya begitu ngegas. Rem aja. Ya. Jadi memang harus tahu gitu. Jadi ya. Jadi tepat secara usia itu penting. Makanya nanti ada ilmu tumbuh kembang di luar tuh ada buku yang ditulis oleh guru saya Irwan tentang ilmu tumbuh kembang. Nanti pelajari baca aja. Gak harus beli karena buku kami itu boleh di screenshot, boleh difotokopi untuk dibagikan, bukan untuk dijual. Karena ini jariahnya seperti itu. Karena kesalahan kita adalah kita tidak memposisikan anak berdasarkan usia. Jadi samain, namanya anak-anak. Makanya nggak boleh anak-anak remaja diperlakukan ke anak-anak. Kenapa kalau ngomong sama anak kecil itu harus atraktif? Rasulullah kalau sama anak kecil itu bahkan nggak sungkan Pak gini. Gitu mainin. Ya, makanya kenapa Bapak kalau nelpon anak ke video call, apalagi anak di bawah 5 tahun wajib. Assalamualaikum wajib. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutup. Kok ditutup, nah? Itu tadi Ustadz Adi Hidayat. Bukan Bapak kamu. Karena dipikir terlalu ini gitu. Jadi memang harus mainin gitu ya. Oke. Tepat secara jenis kelamin. Walaysa dzakaru kalutha. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Makanya nanti ada ilmu tentang bagaimana mendidik anak laki-laki, mendidik anak perempuan. Nggak boleh sama zolim. Mereka sama-sama manusia, tapi struktur otak, biologis, fisiologis berbeda. Maaf, ikan dan monyet sama-sama hewan, tapi mereka berbeda. Nggak boleh sama-samain. Nggak boleh lagi nih, ikan, monyet aja bisa manjat pohon. No. Masa lu nggak bisa? Monyet tuh ikan bisa nyelam loh. 2 jam nggak mati-mati, lu masa nggak bisa? Zolim. Makanya anak perempuan, anak laki-laki nggak boleh disamain. Rasulullah menyebutkan gini, misalnya, kenapa laki-laki sebut zakar? Ya Yonas inna khalaqnakum min zakar. Zakar itu dikata zakar atau dzikrun artinya berpikir. Makanya pusat laki-laki dominan berpikir, sehingga kalau ngomong sama laki-laki, kalau papa pikir ya, kalau bapak pikir, karena berpikir. Kalau perempuan adalah
Innahunnal mu'anisatul ghaliyat. Wanita itu mu'anisat, yaitu lembut, al-ghaliyat, perasaannya baper lebih. Sehingga perempuan kenapa ngomong gini? Kalau papa rasa, kalau aku rasa ya, karena dia pakai perasaan. Kenapa laki-laki sebut rojul? Rojul itu Pak Ustaz, itu dari kata rijlun, artinya kaki. Rijlun itu kaki. Rojulun laki-laki, rijlun kaki. Ro, jim, dan lam. Kenapa laki-laki dalam bahasa Arab samakan dengan kaki? Minimal dua yang harus kita bahas. Satu, karena laki-laki seperti kaki punya fungsi menahan beban. Maka laki-laki kasih challenge. Laki-laki wajib kasih challenge, dia menahan beban. Karena dia harus menahan beban. Makanya lelaki terbaik yang siap menanggung beban. Makanya kalau ada bapak-bapak, laki-laki nggak pernah dicurhatin sama istrinya, karena nggak bisa diandelin lagi. Lelaki terbaik yang banyak dicurhatin. Tetangga curhat sama dia, Pak, dan sebagainya. Ipar tinggal sama dia, memang begitu. Apa aja sama dia. Ya Allah, perasaan masalah gue banyak. Saking lelaki terbaik adalah baginda Nabi, karena semua beban dibebankan sama dia, itu beban umat. Semakin kayak gitu. Laki-laki harus siap. Yang kedua disebut rijlun karena bergerak. Makanya nggak boleh mendidik anak laki-laki kecuali dengan pendekatan traveling. Saya bilang membunuh fitrah kelaki-lakian adalah masukkan anakku ke dalam rumah. Setelah itu nggak usah keluar main gadget. Udah habis kelaki-lakiannya. Laki-laki fungsi otak spasialnya, kecerdasan spasial itu lebihkan daripada perempuan. Karena yang benar laki-laki banyak di luar, perempuan lebih banyak dalam. Wa qarna fi buyutikunna. Makanya perempuan tidak punya kecerdasan spasial karena memang wilayah terbaiknya di rumah. Karena puncak dari perempuan itu kata Nabi adalah wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dia harus menjadi ratu di rumah suaminya. Dia harus disiapin untuk itu. Makanya pendidikan keperempuanan itu diajarkan dalam Islam. Ya, kalau laki-laki dia harus banyak bergerak, traveling. Makanya pendidikan laki-laki itu traveling. Kenapa Islam turun di suku Quraisy? Ada yang tahu? Karena suku Quraisy punya kebiasaan yang membuat dipilih. Apa kebiasaannya? Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlata syitai wasaif. Disebabkan ilaf itu dari kata alfun 1000, ilaf sesuatu yang ribuan kali. Berarti dia punya kebiasaan yang disebut ilaf itu. Apa kebiasaannya? Rihlah, jalan-jalan. Kapan jalan? Nggak kenal musim. Musim dingin jalan, musim panas jalan. Apa hubungannya Ustadz? Islam turun sebuah suku suka jalan-jalan. Karena Islam turun sebuah suku yang jalan-jalan, Islam tersebar cepat ke 2/3 dunia hanya waktu 23 tahun. Nggak kebayang kalau Islam turun sebuah suku laki-lakinya betah di rumah, bisnis online, jualan Tupperware, Oriflame, hijab alila. Kemudian cek IG aku ya sis ya elah. Nggak begitu laki-laki dididik. Laki-laki dididiknya dengan pendekatan dunia luar. Makanya mendidik anak laki-laki itu outdoor activity-nya banyakin. Oke, itu satu contoh. Banyak itu. Nanti pembahasan. Oke, begitu tepat secara tabiat. Kullu ya'malu ala syakilati. Surat Al-Isra 84. Katakanlah masing-masing manusia bertindak berdasarkan syakilah. Apa makna syakilah? Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya at-tabi'ah. Makanya nggak semua anak harus jadi Umar. Kadang-kadang kamu tuh kayak Umar. Bisa jadi dia Utsman yang pemalu. Bisa jadi dia ada Abu Bakar yang melo. Bisa jadi dia Nuaiman yang suka ngelucu. Tapi kita memaksa satu anak, satu karakter kayak Umar. Seolah laki-laki itu Umar doang. Sehingga anak kita nangis, cengeng banget. Laki-laki kok nangis. Laki-laki nggak pernah nangis, nggak punya sifat empati, ciri-ciri psikopat. Psikopat tuh nggak bisa nangis. Karena dilarang itu nangis. Laki-laki yang mudah menangis ada laki-laki yang punya empati tinggi. Tapi bedakan lingkupan tangisan dia. Jika dulu air matamu nangis untuk dirimu, beranjak dewasa air matamu nangis untuk orang lain. Itulah lelaki terbaik. Maka Nabi air matanya nangis untuk umatnya. Jadi bukan berarti nangis itu terlarang. Makanya anak kita jangan dibilang Umar. Belum tentu Umar. Bisa jadi Utsman. Utsman pemalu. Dan apa kita bilang bahwa Utsman itu lelaki yang setengah? Enggak. Laki-laki juga. Makanya kenali karakternya. Ini tabiah. Oke. Berikutnya tepat secara situasi. Pagi, siang, sore, malam, emosi orang beda-beda. Makanya pagi omongannya beda, siang beda, saat sedih beda. Nabi itu kalau pagi dalam hadis riwayatkan Samurah bin Jundab, waktu saya terbatas, itu ngomongnya itu selalu mulai dengan mood booster. Ingat, pertanyaan Nabi kalau pagi apa? Hal ro'a ahadu minkumul bariyata ru'ya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Nabi kalau bangun pagi-pagi bangun mood booster. Siapa yang mimpi indah semalam?
Kalau ada yang mimpinya jelek, Nabi memberikan motivasi. Salah satu sahabat mimpi jelek namanya Abdullah bin Umar. Dia mimpi dibawa keliling neraka, membuat dia ketakutan kan? Keliling neraka ya. Kita pun diajak free trial, ogah ya. Mau ada free trial gitu 2 hari gitu. Dia mimpi napasnya tersengal-sengal gitu ya. Dan dia malu menyebutkan mimpinya. Dia cerita sama Hafsah. Karena adabnya kata Muhammad bin Sirin, kalau mimpi buruk cerita sama orang yang tidak punya hasad kepadamu. Karena kalau itu dia punya hasad padamu, mimpi itu bisa jadi sesuatu yang buruk bagi kamu. Makanya kalau mimpi buruk pastikan dia nggak punya hasad. Siapa? Biasanya saudara kandung atau pasangan kita. Makanya dia cerita sama siapa? Dia cerita mimpi buruknya sama Hafsah. Hafsah ini saudara kandungnya Abdullah. Akhirnya dia cerita sama Nabi. Nabi begitu tahu mimpi buruk, apa kata Nabi pagi hari kepada Abdullah bin Umar? Ni'mar rajul Abdullah laukana yusallil lail. Sebaik-baiknya laki-laki engkau wahai Abdullah kalau engkau rajin sholat malam. Bayangkan bad mood di pagi hari jadi boosternya muncul ketika Rasulullah bangun positive vibes. Pagi-pagi makanya nggak boleh nanya cerita yang berat-berat. Nggak boleh cerita, kamu semalam dengar suara gemuruh nggak? Itu tandanya akan terjadi Dajjal turun waktu 40 hari 40 malam. Kita akan berada dalam kiamat sebentar lagi. Itu anak. Cerita kiamat Dajjal itu jangan pagi-pagi merusak bad mood. Makanya kisah kalau kita pelajari waktu berkisah tentang Dajjal itu biasanya siang, duha, menjelang nanti sore bahkan malam. Malam itu sesi muhasabah, cerita tentang kematian dan sebagainya. Itu bagaimana tabiat tepat secara situasi. Komunikasi dalam Islam itu sudah diukur, sudah ada panduannya. Itu baru ringkasannya. Ini baru pengantar kajian kita. Mudah-mudahan waktu bisa disambung. Aku luka lazah fatulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih pada Ustadz Benri yang sudah menyampaikan pemaparan dan penjelasannya kepada kita semuanya. Banyak ilmu yang kita dapat, hal-hal yang baru dan insya Allah bisa bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu terutama ketika berada di sekolah. Baik Bapak Ibu, eh, beliau ada waktu sekitar 25 menit ke depan sampai dengan pukul 10.30. Saya berikan kesempatan 3 orang penanya, 2 orang penanya offline, 1 orang penanya online. Satu, oh Bu Nurul. Lalu yang kedua, Ibu yang satu. Baik, bisa disebutkan namanya nanti dari mana? Boleh nggak Ustadz? Saya nanyanya jawabannya TikTok satu-satu ya dulu. Satu-satu dulu gitu. Ya baik, Ya. terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz, sangat mencerahkan. Eh, Pertanyaan saya, satu, doa yang terbaik untuk anak itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama adalah doa terbaik itu bukan untuk anak dulu. Doa terbaik itu untuk kita. Karena parenting itu selama ini salah memahaminya gini. Kita belajar parenting. Sebenarnya parenting itu ilmu yang berubah itu orang tua atau anak. Makanya disebut parenting. Kalau anak namanya childing. Makanya ketika melihat anak bermasalah itu, jangan minta doa ke anak, minta ke kita dulu. Coba Bapak Ibu sini sering doain anak pasti ya. Ya, biasanya doanya bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Oke, dua-duanya bahasa Indonesia boleh bahasa Arab. Yang nggak boleh bahasa anak Jaksel ya. Ya Allah, toksik banget sih hidup nggak boleh gitu. Nah, gini, biasanya doanya gimana? Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh solehah. Bang hafal, yang minta anak hafal Quran ada nggak? Ada. Sekarang ibu minta nggak ibu hafal Quran? Sekarang saya tanya, kenapa ibu nggak minta? Nggak ada hubungannya. Saya, anak saya 5. Homeschooling 3, 2, dua homeschooling 2. Sekarang Alhamdulillah yang pertama baru lulus di Al-Azhar. Baru aja lulus sekarang di Indonesia. Tunggu ijazahnya. Kuliah Syariah wa Qanun. Yang kedua homeschooling. Ya, jadi saya tanya sama anak saya bilang ini sama anak saya Faris yang nomor 2, dia lagi senang hafal Quran. Bang, abang nih Masya Allah kalau nanti abang hafal Quran, nanti mungkin di akhirat Abi dimahkotai sama abang dan Umi gitu. Terus dia bilang apa? Terus ya mahkotai nenek siapa? Aku lagi gitu dia. Mikir nggak kita? Selama ini kan mikirnya dari kita nggak punya, kita ini anak dari orang tua kita. Makanya Bu, sebelum minta doa sama anak, mendingan doa buat diri sendiri. Sebelum minta doa anak yang soleh, minta ortu yang soleh.
Nabi, coba lihat doanya Ibrahim. Nah, surat Ibrahim 35, 36, 37. Doa Ibrahim 235. Robbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budalasnam. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini dengan aman dan nyaman. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ibrahim minta dirinya. Padahal dia Nabi. Masa iya dia nyembah berhala? Tapi kan dia ngajarin. Aku aja minta. Robbij'alni muqimas sholati wa min. Lihat. Ya Allah, jadikanlah aku penegak sholat. Maka jangan minta ke anak sebelum minta ke diri. Karena jangan sampai kita doakan anak giliran anaknya, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, soleh apa ngafal Al-Quran. Giliran bapak ibunya minta, ya Allah tambahkanlah gajiku ya Allah. Naikkanlah jabatanku, mudah-mudahan 2024 lolos ke Senayan ya Allah. Kita minta dunia, anak dimintain akhirat. Nggak ketemu nanti. Makanya yang penting itu pertama doain diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu. Dirimu dulu kata Allah. Berarti minta pertama jadikan aku orang tua yang penyabar. Makanya kalau belajar parenting. Kalau saya bilang gini, Bu, suksesnya parenting itu bukan anak berubah. Karena parenting mengajarkan bahkan sikap jika anak tidak berubah. Karena tidak ada satu dari kita bisa menjamin anaknya soleh. Ada yang bisa? Ada yang bisa menjamin anak soleh? Nggak ada. Ada teman saya namanya Soleh. Ya. Nama anaknya anak soleh. Ya kan anak soleh deh. Nah, anak hebat, anak soleh bukan karena kehebatan orang tuanya. Nggak ada. Saya pun nggak bisa. Anak soleh itu adalah hadiah dari Allah untuk orang tua yang terus memperbaiki dirinya. Jadi hadiah. Jadi maksudnya gini, kalaupun anak kita bandel, seperti ngajarin. Contoh gini, misalnya definisi bandel menurut Bapak dan Ibu apa? Ya, perilaku apa yang dianggap bandel banget nih? Nggak nurut, oke, apalagi? Susah diajarin. Ibunya bisa nggak? Oh susah juga, bandel juga gitu. Apa? Narkoba katakanlah, ngerampok atau macam-macam, free sex, itu bandel banget. Tapi sebenarnya Quran mencerita ada yang lebih bandel daripada itu. Yaitu anaknya Nuh namanya Yam atau Kan'an yang kafir. Puncak kebandelan anak tuh kafir. Kalau narkoba, seks dan sebagainya itu oke, selagi ada iman masuk surga walaupun di neraka dulu. Tapi kalau kafir nggak ada tempat. Nah, Nuh punya putra yang nomor 4. Nuh punya 5 putra. Sam, Ham, Yafis, Yam atau Kan'an. Yang kelima Abir. Abir ini putranya yang bungsu yang wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat. Dalam kitab Qasasul Anbiya jelaskan. Tinggal yang keempat. Namanya adalah Yam atau sebut Kan'an. Yam ini kafir. Bandel banget. Tapi lihat dialognya Nuh. Ya bunaya. Irka ma'ana. Walataku mal kafir. Wahai putraku sayang. Lihat. Anaknya bandel banget, tapi Nuh tak mengubah haknya anak untuk dipanggil dengan wahai anakku sayang. Jujur, kita manggil anak sayang pas lagi ngapain? Lagi baik. Lagi habis baca Quran, ya Allah sayangnya mama sini. Ya Allah cintanya papa sini. Tapi gitu anak tadi nggak mau sekolah, nggak mau nurut, ngelawan, ngerampok, ngebunuh, atau bahkan tadi narkoba, free sex, susah manggil sayang. Yang ada syaiton rojim. Nih kita, nah Nuh mengajarkan tentang bukan perkara anakmu bagaimana, tapi sikapmu yang bagaimana. Maka kalau kita duduk di majelis parenting, bukan mikirin anak saya harus begini. Kitanya yang harus berubah. Seiring dengan perubahan diri kita, cara komunikasi kita berubah, Allah datangkan hadiahnya lewat anak yang soleh, murid yang soleh. Itu yang dipelajari sehingga kita itu fokus mendoakan diri kita baru anak kita. Ya Allah jadikan aku orang tua yang saleh. Jadikan aku orang tua yang sabar. Sehingga catatannya gini kalau ikut parenting. Saya hari ini 1 sholat masih ditunda-tunda. 2 baca Quran belum sempurna. 3 masih suka marah-marah. 4 nggak sabaran. 5 lelet. Saya yang akan datang setelah parenting. 1 sholat lebih tepat waktu. 2 sabar. 3 nggak gampang marah. Itulah disebut the real parenting. Karena kalau parenting tentang kita sebagai parent, kalau anak namanya childrening atau childing. Itu yang pahami. Sehingga
Maaf walaupun bertanya itu apa doa yang terbaik? Doa yang terbaik adalah yang kita meminta untuk diri kita pada Allah, kemudian kita mintakan buat anak kita. Kalau capek karena ya Allah bawa nama diri dan anak, mendingan pakai kata kami. Robbana taqobbal minna. Ibrahim itu kepada Ismail. Robbana taqobbal minna. Innaka antas samiul alim. Ya Allah terimalah amal ibadah kami. Karena dia libatin anaknya, diri dan anaknya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Tatu dari SMP Al-Azhar 16 Cikarang. Alhamdulillah, saya beruntung berada di sini, Ustadz. Menambah wawasan saya dan memperluas wawasan saya, memperdalam keilmuan saya, insya Allah. Yang ingin saya tanyakan, tadi Ustadz menjelaskan bahwa usia psikis atau mental anak-anak saat ini adalah setengah dari usia biologis. Nah, kemudian tadi dijelaskan juga dalam komunikasi yang tepat bahwa komunikasi yang tepat itu adalah sesuai dengan usianya. Betul ya Ustadz ya? Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan anak remaja, tapi masih kelihatan seperti anak-anak. Nah, itu ya yang saya rasakan dengan anak-anak SMP, mereka mentalnya masih anak SD. Jadi komunikasi yang tepat itu yang bagaimana? Apakah usia remaja atau dengan usia anak-anak? Ya baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Di antara modal nyawanya anak itu tumbuh jadi anak yang sehat namanya istizaz atau pride. Pride itu ketika kita mengkomunikasikan mereka berdasarkan yang kita realnya. Aslinya kamu itu 12 tahun, aslinya kamu 15 tahun. Maka aku memposisikan diri sebagai guru yang ngomong sama anak 15 tahun. Walaupun kayak anak-anak bu guru. Nah, kamu 15 tahun. Posisikan gitu. Nah, memposisikan remaja 15 tahun itu adalah memandang mereka dengan potensi anak remaja 15 tahun. Kalau kata para ahli, Dr. Khalid Ahmad Asyantut dan kitabnya Terbiatus Syababul Muslim lil Aba wa Duat, minimal ada 3 yang harus kita stimulasi. Satu, anak-anak itu punya yang disebut kuatul hamasah. Makanya mereka itu cenderung tidak sabaran. Karena kita menganggap enggak sabaran, tapi sebenarnya mereka sedang bergairah, sedang pengen gerak cepat. Sehingga orang tua itu cenderung menganggap enggak sabaran, padahal kitanya lelet. Perubahan negeri itu cepat justru dari anak-anak muda yang dilibatkan. Yang kedua adalah kuatul akliyah. Disitulah posisikan mereka untuk menjadi orang dewasa. Duduk bareng, menurut kamu bagaimana? Jelaskan situasinya, latih daya pikirnya. Kalau mereka punya isu gini gimana Ustadz? Mereka itu dari rumahnya, orang tuanya memang membuat mereka akhirnya jadi nggak punya berpikir, terserah. Maka kita bantu stimulasinya dengan pilihan tertutup. Saya diajak makan atau misalnya di liburan, mau liburan ke pantai ke puncak sekolah kita, mau study tour kemana? Kamu tanya, menurut kamu gimana? Terserah guru. Kamu milih, kok enggak kita nggak jadi studi tour. Milih pantai atau ke puncak. 2 dong. Ya, ke pantai deh. Kalau dia sudah milih ke pantai, nggak boleh komentarin merusak. Nanti kok kena tsunami gimana? Langsung dia merasa nggak berharga. Sama kayak ibu-ibu nanya, mau mie ayam apa bakso? Mie ayam deh, ntar kalau sakit mah gimana? Dari pagi udah makan mie. Gitu. Itu merusak banget tuh. Ibu-ibu ngasih pilihan tapi dikomentarin. Biasakan anak merasa puas dengan pilihannya supaya dia melakukan recalling. Oh, Bu Guru setuju banget sama kamu. Jadi biasakan yang berikutnya, kuatul akliyah itu harus dipakai dengan pendekatan personal. Sehingga gini, kenapa Nabi selalu mengajak sahabat jalan berdua? Satu dengan Abu Bakar, satu dengan Umar, sekali dengan Mu'az bin Jabal, sesekali dengan Abdullah bin Abbas. Karena anak remaja itu mereka pengen merasa dirinya istimewa. Sehingga kadang-kadang kalau mau bicara serius, bawa berdua. Yang lain tuh nggak perlu ini. Jadi kadang-kadang menasehati di muka umum, ngajak mikir itu menjatuhkan harga diri dia. Lebih baik gini, besok ibu mau ketemu sama kamu gitu. Itu penting. Jadi memposisikannya seperti itu. Bangun istizaznya dia, bangun pride-nya dia. Karena pride itu nanti kalau jadi pride itu nyawanya anak remaja.
Kalau dia punya pride, dia gampang banget ya. Nah itu yang harus miliki. Yang ketiga dia sebut kuatul jismiyah. Makanya bikin kata kunci remaja itu kan pastikan sibuk. Remaja itu wajib menjawab pertanyaan Allah di dalam surat Al-Hasr ayat 18 ya ayyuhalladzina amanu wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan besok mau ngapain. Salah satu kelemahan remaja zaman now dua. Satu nggak punya roadmap, dua nggak punya rundown. Besok agenda kamu apa? Tahu, aku kan libur. Anak remaja yang nggak tahu besok mau ngapain kemungkinannya 5. Satu tidur lagi. Dua nonton TV atau YouTube. Tiga main game atau gadget. Empat makan yang banyak. Lima ngisengin orang. Makanya jadilah kulu rijalin masgulun. Sehingga PR orang tua dan guru kalau anak remaja bikin mereka punya latihan rundown. Jadi saya punya anak remaja, saya bilang, Bang besok agenda abang apa? Bisa aku nggak tahu nih Bi, yang jam ini kosong sebagainya. Oke, kamu Abi kasih tugas baca buku ini ya. Atau kamu ikut aja nih ada seminar bagus buat kamu nih, misalnya tentang coding. Kamu kan lagi senang, ikut aja ya. Oke, dia harus dibikin sibuk. Mau dia main futsal nggak masalah, asal karena gini rumusnya, remaja yang tidak punya agenda akan ikut agenda orang lain. Seperti itu. Kuatul hamasah, kuatul akliyah, kuatul jismiyah. Bikin sibuk. Wallah alam bisawab. Baik, Bapak Ibu yang online mungkin ada yang ingin bertanya, diberikan kesempatan satu orang. Kalau tidak nanti kesempatannya diberikan lagi ke yang offline nih. Oh, nampaknya sudah luar biasa ini. Baik, Bapak Ibu. eh oh, ini satu lagi. Silakan Ibu. Nih yang offline ya, mohon maaf yang online. Jadi kita berikan kepada yang offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Al-Azhar Jakapermai. Selaku guru BK, luar biasa. Jazakallah Ustadz untuk ilmunya. Satu pertanyaan dari saya yang mungkin di sini mewakili dari guru-guru BK Al-Azhar. Sering kami melakukan trip-trip atau trik yang telah Ustadz berikan gitu kepada siswa. Tapi perjalanan kali ini ya, terutama kegiatan anak dengan IT itu kan semakin lama semakin menjulang ya. Artinya kita pakai trik seperti ini, tapi mereka sudah sampai ke high gitu ya dengan pembelajaran digital pula gitu, dengan kedekatan mereka dengan digital itu luar biasa gitu ya. Sehingga kami seperti mati langkah gitu. Bukan mati gitu, tapi kayaknya Masya Allah gitu perkembangannya itu begitu cepat sampai kami itu kayak Cooper loh kok udah tahu ini dan sebagainya. Mungkin ada trik efektivitas seperti apa yang membuat kita tuh semakin jeli ketika seorang anak sudah tidak terkontrol lagi terhadap kegiatan di IT-nya. Sehingga kadang-kadang dari ucapan, sikap dan sebagainya itu di luar dugaan. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh ngasih usulan tapi agak pedes buat guru BK. Pertama adalah guru BK nggak boleh ada ruangan. Dokter datang masuk ke situ, set keluar gini, lu demam loh, lu COVID ya, masuk dokter. BK, bingung masuk, set keluar, lu bandel ya, habis cabut lo ya. Maka anak nggak akan masuk ruang BK karena labelingnya adalah anak bermasalah. Dari dulu saya kalau punya sekolah nggak ada ruangan BK karena BK bisa berjalan di parkiran. Fungsinya lagi duduk begini karena anak laki-laki nggak boleh berhadap-hadapan. Dia harus samping menyamping atau kata kalau Nabi itu maaf membelakangi. Seperti ini kata Abdullah bin Abbas menghadap negeri Nabi begini, ihfazillah yafazka, seperti itu. Artinya apa? Memang bimbingan konseling itu harus paham bahwa labeling bagi anak itu berat. Labeling anak soleh membuat mereka akhirnya terbebani. Labeling anak ustadz aja bahaya. Jujur, saya menangani banyak kasus karena labeling anak ustadz. Anak saya pernah bilang gini, dan ini menjadi muhasabah saya. Jadi anak Abi itu berat. Karena aku nggak, saya sampai mikir, kenapa nak? Karena aku nggak tahu, aku tuh sholat karena Allah atau karena Abi. Abi kan ustadz parenting pula. Jadi orang tuh punya keinginan aku tuh standarnya gini.
Tuh bayangkan anak saya aja begitu. Sampai saya peluk, sampai saya bilang gini, Abi cuman ingin kamu bahagia bersama Islam. Jika kamu belum dapetin itu berarti salah Abi. Belum mengenalkan Islam yang indah buat kamu. Karena tugas Abi adalah meninggalkan kenangan indah dan kebiasaan yang baik buat kamu. Jadi kalau enggak berarti salah Abi. Dan saya menjadikan itu sebagai muhasabah diri. Artinya labeling anak soleh. Jadi anak-anak yang di labeling soleh-soleha itu, dia akhirnya jadi dalam tanda kutip munafik di belakang. Akhirnya dia main game. Karena dia penghafal Quran soal. Saya bilang, selagi dia biarkan dengan tumbuh kembangnya. Yang penting dia merasa pride-nya muncul. Salah satunya adalah, kalau saya nggak ada ruangan BK. Ruangan BK itu nggak ada sehingga guru BK itu bisa jalanin konseling di taman. Lagi di taman, pakai pendekatan, self disclosure, selesai. Saya berapa kali jadi konselor, saya nggak pernah pakai ruangan. Kecuali kalaupun ruangan terpaksa, gara-gara dulu ada, dan saya tahu bagaimana saya membongkar itu. Ya ada tipsnya, ada triknya. Itu memang ada pelajaran khusus bagaimana. Termasuk membaca bahasa tubuh, anak yang tertutup itu kan dia selalu menaruh ini di kantong atau begini. Kalau udah anak begini, pastikan dia mau jabatan tangan sama kita. Yang kedua, jangan pernah berhadap-hadapan kepada anak karena ini seperti KPK dan terdakwa. Pastikan samping menyamping. Kecuali kalau anak perempuan, pastikan pandang wajahnya. Karena anak wanita itu senang diperhatikan. Makhluk Allah yang namanya wanita itu butuh perhatian. Ya kan? Makanya wanita kalau nggak dapat perhatian larinya ke mall. Karena di mall ada perhatian. Nah ini sejarahnya. Ya, itu sejarahnya Bu. Sejarahnya wanita ke mall. Karena cari perhatian. Nah itu makanya dia ke mall. Nah itulah kenapa anak perempuan nggak dapat perhatian begitu. Makanya kenapa nggak boleh ngomong anak perempuan itu sambil gini. Iya. Harus diperhatiin sampai mata kamu indah sekali ya gitu. Hal-hal seperti itu sangat disukai perempuan. Tapi poinnya adalah gini. Hilangkan dulu label bahwa BK itu di teman-temannya adalah anak bermasalah. Anak yang makanya nggak boleh ada ruangan. Kalau saya sarankan berapa ini nggak usah guru BK ada ruangan. Ya kalaupun ada khusus buat gurunya nggak usah ditulis bimbingan dan konseling. Berat bagi anak melangkah masuk keluar tuh mengeleng-lihat. Karena orang sudah punya label. Label itu berat. Ini agak pedes nih. Nggak apa-apa. Karena ini pengalaman. Nah yang kedua adalah mendidik anak remaja itu komunikasinya tekniknya namanya F4. FSE. Ya. F4 itu satu fun. Fun itu nggak mesti bikin ketawa. Atau fun itu adalah engage. Di mana melibatkan. Makanya kalau ingin anak fun itu adalah melibatkan mereka. Ya, melibatkan mereka gini. Sini, coba mainnya gimana? Tolong Ibu guru ajarin dong cara misalnya. Jadi dia ingat TUA bukan berarti TAU. Lebih tua bukan berarti lebih tahu. Makanya anak-anak remaja itu dia akan engage kepada kita yang bertanya sama dia. Saya bilang sama anak saya pertama, Bang, Abi tuh mau beliin handphone buat Umi. Kira-kira yang pas buat laptop waktu itu. Laptop ini kan rusak. Menurut abang gimana? Anak saya sangat update tentang teknologi. Begini. Yang ini bagusnya ini, yang ini bagusnya ini. Oke. Walaupun standar dasarnya tetap yang lebih murah yang mana kan gitu ya. Oke lah. Yaitu SOP terakhir gitu ya. Ya, tapi ya anak saya bisa karena memang kita harus tahu itu. Tahu nggak kita membuat dia, Bang, handphone Abi kenapa sih ngeheng? Nah, itu sebenarnya ketika ibu menanya ke handphone, kakak, kamu ngerti nggak ini apa? Dia merasa, ibu guru percaya sama saya. Itulah diantara modalnya. Namanya fun. Fun itu nggak mesti bikin lucu, tapi yang kedua fresh. Fresh itu ada sesuatu yang sangat update. Makanya tadi saya selalu meluangkan waktu pagi-pagi itu membaca berita di internet atau apapun judulnya juga nggak masalah. Clickbaitnya nggak masalah. Tapi jadi bahan untuk bicara sama anak. Coldplay mahal banget ya, masa sampai bagian tamu nggak? Bagian belakang di tribun aja 9 juta gitu. Itu waktu war ticket itu banyak. Jadi kita tahu dari mana, cuman baca beritanya aja. Ikut-ikutannya nggak ada. Ya ketika misalnya sekarang kasus-kasus yang sekarang lagi muncul, bahas itu. Jadi fresh itu selalu new, selalu baru. Selalu baru sesuatu bagus. Apa? Ya ke Cikini ke Gondang Dia itu kan sesuatu yang harus kita
Ya, iya. Itu sesuatu yang harus kita pahami gitu. Yang kedua adalah fair. Fun, fresh, fair. Fair itu adalah aturan bukan buat Anda tapi for us, buat kita. Makanya nggak boleh. Kenapa anak remaja kan gini? Penelitian saya jadi konselor anak remaja. Kenapa anak-anak itu pengen buru-buru gede? Tahu nggak kenapa? Karena pengen buru-buru melanggar aturan. Karena aturan tuh buat bocah. Tidur siang. Mamanya bilang gitu, tapi main nonton drakor. Nggak boleh makan Indomie. Malam-malam mama yang ngumpet-ngumpet makan Indomie. Karena aturan itu bukan for you, bukan for us, tapi for you. Makanya kalau kita bikin aturan di meja makan, handphone nggak ada, maka semuanya kena. Jangan sampai nggak boleh. Kamu gimana sih lagi makan, lagi makan, bapaknya telepon. Ini proyek 5M. Dengan entengnya bilang nggak boleh. Jadi mengapa Anda bilang enak banget jadi orang tua? Ya, kita kalau telat harus minta maaf sebagaimana kita minta anak-anak minta maaf. Maafin ya, aduh Bu Guru tadi telat nih. Konsekuensi ini kayak Bu Guru nanti tambah jam pelajarannya atau gimana nih. Jadi kita tahu ada prinsip fair. Ya, makin stres ya, jangan. Telat aja nggak apa-apa. Jadi harus begitu. Jadi prinsipnya fair. Jadi jangan sampai anak-anak, karena gini, ini kasusnya walaupun ini konsep orang tua. Jadi ada salah satu ustazah cerita dan dia akhirnya mempelajari. Dia bilang dia anaknya 5 perempuan semua. Dia bilang gini, di rumah ini Umi ingetin, maksimal perempuan pulang jam 7. Kalian apaan gitu, pulang jam 7. Ingat jam 7 udah sampai rumah. Anak udah pada remaja. Uminya pulang jam 9. Karena banyak majelis taklim dan dia ada rapat organisasi muslimah gitu. Kemudian anak bilang, Umi kok pulang jam 9? Umi ini ustazah. Banyak yang Umi kerjain. Saya bilang itu blunder. Anak nggak peduli ibu ustazah atau enggak, cukup bilang Umi salah. Jadi gini, anak tidak butuh ortu yang sempurna. Anak butuh ortu yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Jadi berani mengakui kesalahan itu adalah yang membuat anak respect. Jadi kalau kita bilang, Bapak salah nih. Ya, nanti Bapak perbaiki. Dan itu anak respect. Fair. Terakhir firm, tegas. Tegas itu beda dengan kasar. Tegas itu seperti Allah mengingatkan Adam, ala anhakuma antil kumasajaroh wa kullakuma inasyaitona lakuma dumubin. Bukankah aku sudah katakan, jangan dekati pohon itu, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Maka kita bikin tidak disebut tegas kalau nggak jelas aturannya. Makanya tegas itu mulai dengan aturan yang disosialisasikan. Allah katakan dulu, fala taqraba hadhihi sajarah. Jangan dekati pohon itu, asulan sosialisasikan. Yang bikin anak sebel adalah belum ada aturannya langsung keluar kamu. Kan nggak pernah dikasih tahu apa aturannya dalam kelas. Harusnya diingetin, kita ingin tertib sebagainya. Diingetin lagi, aturannya apa, abang, kakak. Ya. Jadi dia tahu aturannya begitu. Nah, yang paling penting adalah terus bagaimana dengan dia kecepatannya dengan dia main gadgetnya gini ya. Anak-anak yang sekarang main gadget itu sebenarnya membuat mereka tidak lepas. Jadi gini, kalau anak main gadget sampai tingkatan, kan tahapan gadget itu ada 5 ya. 1 using, kedua misusing, ketiga abusing, yang keempat dependent, yang keempat addict. Using gini, Bu, aku mau lihat YouTube tutorial bikin masak air ya, gitu misalnya, tutorial masak air gitu. Ya, kan biar itu YouTube. Itu nama using. Misuse adalah ngelihat tutorial, tiba-tiba ada spam atau di sini pop up gitu, malah dia main game. Itu nama misuse. Kalau abusing emang nyari untuk tadi, bukan untuk kepentingan, main game, terus itu nama abuse. Dependent itu nggak bisa lepas, handphone selalu, maka bawa charger kemana-mana. Ya, itu kalau udah dependent. Addict sudah merubah senyawa kimia sampai kalau hilang atau melakukan apapun emosional. Itu makanya kalau ada anak sudah emosional berkaitan dengan handphone hilang, itu addict. Itu sampai apa lu diem lu, ini handphone gue rusak nih gitu, tiba-tiba marah, itu addict. Kalau udah addict maka perlu penanganan psikiatri karena ada senyawa, ada kimia, cairan kimia yang harus diblok. Ya, obatnya namanya Zorof, namanya saya lupa waktu seberapa kali saya diskusi dengan psikiater, ada obatnya Zoloft ya, nama obatnya Zoloft.
Terus ada beberapa obatnya itu untuk menetralisir gitu ya. Nah, bagaimana membuat anak-anak itu supaya dia nggak fokus ke IT? Kata Ibnu Qayyim, rumus ini sebenarnya dari 8 abad yang lalu disampaikan dan sebenarnya bisa kita praktekkan. Kata beliau gini, la tatruku syai'an illa bisyai'in. Seseorang nggak bisa ninggalin kebiasaan yang sesuatu sebelum dapat kebutuhannya di tempat yang lain. Maksudnya gini, pahamilah kenapa anak main gadget. Kenapa anak main IT? Karena minimal 3, riset saya ada 3. 1, anak butuh yang namanya hiburan. Makanya hiburan bagi anak ibarat makanan. Nggak dikenyangin oleh orang tua dan guru, dia cari. Makanya jangan selalu jadi ortu atau guru yang cuman penasehat. Karena ustazah kebanyakan hari ini. Di sekolah ketemu ustazah. Di masjid ketemu ustazah. Pas pulang ustazah lagi. Surplus ustazah. Makanya mereka butuh entertain. Makanya entertain itu yang dibutuhkan anak hari ini. Jadi ibu belajar teknik entertain. Di buku di luar ada buku Fatherman yang saya tulis. Itu buat para ayah sih sebenarnya, tapi ibu-ibu juga ada. Nah, entertain mereka butuh hiburan. Makanya harus kita berikan jeda sama kita. Yang kedua adalah mereka butuh namanya eksistensi diri dan apresiasi diri. Itu kenapa mereka butuh untuk dipamerin. Anak pamer itu di luar dari pamer yang menurut dia sebenarnya adalah dia butuh diakui. Makanya pentingnya mereka tuh bilang, abang keren banget, abang boleh presentasi nggak nih? Dia senang sebenarnya gitu. Dia itulah kenapa mereka kalau bikin status selalu pengen dikomenin. Sehingga kalau anak dia satu nggak ada komen ya kita vakum ya dia nggak suka. Dia butuh mendengar respon. Anak-anak bagiannya like and comment itu adalah menghargai dia. Sehingga kalau dia cerita, Bu Guru bla 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 gitu. Kita cuma gini, terus ininya gimana? Jangan bilang bagus, enggak. Dia cuma bilang gini, kalau misalnya ini gimana Bang? Jadi dia ngerasa ada interaksi. Yang ketiga, anak butuh accessible, fast access. Makanya jangan pernah mengucapkan satu kalimat yang nggak disukai sama anak-anak. Tahu apa? Nanti. Nanti itu satuan waktu yang lebih lama daripada detik, menit, hari, minggu, bulan, tahun, abad nanti. Mendingan yang jelas, jam 7. Jam 7. Kalaupun nanti bilang nanti jam 7. 2 jam lagi boleh nggak? Kenapa? Kalau kita sudah mengatakan nanti, itu udah wassalam bagi dia. Maka dia cari sendiri. Maka ketika anak bilang, Bu, aku mau ngomong sama ibu. Dia bilang, nanti ya. Dia bilang, jam 8 ibu bisa ada waktu. Oke, jam 8. Sekitar 2 jam lagi. Sip. Oke. Berikan kejelasan waktu. Jangan gampang, jangan bilang nanti. Tapi berikan waktu 2 jam. Waktu 3 jam. Atau setengah jam lagi. 30 menit, 5 menit. Itu pas buat mereka. Kebutuhan mereka hiburan, eksistensi. Yang ketiga adalah fast access. Itu yang bisa membuat mereka merasa gurunya mewakili apa yang dapat di handphone, di gadget itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah di penghujung kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Ini luar biasa kajian kita dan menambah wawasan yang baru terutama buat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Benri insya Allah bermanfaat. Wabil khusus kepada teman-teman yang memang berada di lapangan. Kita berikan aplaus buat Ustadz Benri, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini yang hadir ini yang offline tuh 70 orang, yang online tuh hampir 65 orang, Pak. Se-Indonesia jadi 130 orang hadir di sini. Dan nanti insya Allah materi dari Ustadz Benri akan kami share kepada Bapak Ibu semuanya. Mau lewat email apa mau lewat WA? Lewat WA ya? Langsung aja. Insya Allah hari ini gitu aja. Jelaskan hari ini. Ya ntar jawab apa? Baik Bapak Ibu nanti kita akan share melalui WA. Dan juga tadi Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir di luar secara online. Dan daftar hadir itu langsung ngelink ke sertifikat online kegiatan hari ini. Jadi Bapak Ibu langsung dapat sertifikat. Dan sertifikat itu sampai ke email Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa dicek sertifikatnya.
Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ustadz Benri. Insya Allah lain waktu, insya Allah kita bisa ketemu lagi. Dari saya selaku moderator mohon maaf, nanti acara akan saya kembalikan kepada Pak Priyadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Bendri, Pak Hari, dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah banyak sekali materi yang kata Ustadz Bendri ini baru pengantar Ustadz ya. Jadi insya Allah lain waktu ada kelanjutan mudah-mudahan. Baik, sebelum diakhiri Bapak Ibu, ini ada ucapan terima kasih dari panitia kepada Ustadz Bendri, kepada Ustadz Jahrudin dan Pak Gunanto untuk menyerahkan. Silakan Ustadz. Kepada Ustadz Bendri, terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah silaturahim bisa berlanjut di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih Ustadz. Barakallah, mudah-mudahan semuanya menjadi keberkahan untuk semuanya. Baik Ibu, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Satu pantun Pak Ibu. Ikut parenting di Al-Azhar. Pematerinya hebat, yaitu Ustadz Bendri. Mari tetap semangat dalam mengajar, tapi jangan lupa mengajar diri sendiri. Ini. Ya. Inilah tadi pesan Ustadz Bendri. Jadi sebelum kita mengajari anak-anak, katanya kita harus introspeksi. Baik, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan semuanya menjadi ilmu dan amal yang bermanfaat. Selamat menempuh perjalanan ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan lancar dan sehat semuanya insya Allah. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Bapak Ibu semuanya, kita akhiri dengan berhamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.